Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video pembelajaran SMP Negeri 1 Gegesik. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran atau materi pertama di semester kedua. Adapun peta konsep pada bab pertama ini adalah mengenal dan memahami puisi rakyat, menyimpulkan isi puisi rakyat, menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat, dan yang terakhir menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat bisa berupa pantun, gurindam, dan syair. Baik, kita ke pengertian pantun terlebih dahulu. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan nama tonton dari bahasa Tagalog, tuntun dari bahasa Jawa, pantun dari bahasa Toba, yang seluruhnya memiliki arti suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Fungsi utama pantun adalah untuk mendidik sambil menghibur. Berikutnya anak-anakku, ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris A, B, A, B. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan yang terakhir, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, berikutnya kita lihat contoh pantun. Ada 2 contoh pantun berikut ini. Pantun yang pertama, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan ikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, berikutnya pantun yang kedua. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di ujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Nah, berikutnya kita ke pengertian gurindam. Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Nah, gurindam sendiri syarat nilai agama dan moral. Gurindam seringkali dijadikan norma dalam kehidupan. Baik, kita lihat contoh gurindam yang pertama. Cahari olehmu akan guru, yang boleh tahukan tiap seteru. Contoh gurindam kedua. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Ciri gurindam yang ketiga, contoh gurindam yang ketiga, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Berikutnya ciri-ciri gurindam. Pertama, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Kedua, tiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 8 sampai 14 suku kata. Ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, DD, dan seterusnya. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Nah, isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Yang terakhir, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Berikutnya kita ke syair. Pengertian syair. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Baik, kita lihat contoh syair yang pertama. Inilah gerangan suatu madah,
mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Contoh syair yang kedua, wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri syair. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, bersajak A, 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 A. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Baik, berikutnya yang kedua, menyimpulkan isi puisi rakyat, baik dari pantun, gurindam, maupun syair. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan isi pantun. Kita lihat contoh pantun berikut ini. Buah nangka, buah kedongdong, jangan dimakan di siang terik. Hai teman, jangan berbohong, bohong itu tidak baik. Kesimpulan dalam pantun dapat berupa sebuah pesan. Nah, pesan dalam pantun dipahami tentu saja dari isi pantun. Pesan dalam pantun tersebut yaitu jangan suka bohong, karena berbohong merupakan tindakan tidak baik. Berikutnya menyimpulkan isi gurindam. Contoh gurindam, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kesimpulannya, gurindam tersebut menjelaskan tentang apabila tidak pandai dalam kehidupan ini akan tersesat dan rugi. Berikutnya, kita lihat menyimpulkan isi syair. Ada satu contoh syair. Dengarlah wahai anakanda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang masa. Kesimpulannya, syair tersebut termasuk syair pendidikan. Syair pendidikan berisi pesan untuk anak atau pelajar mengenai pentingnya belajar dan mencari ilmu. Nah, pengarang memberikan nasihat agar tidak pernah berhenti belajar dan mencari ilmu. Baik, berikutnya kita ke yang ketiga, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Yang A, menelaah struktur dan kebahasaan pantun. Pola pengembangan pantun ditelaah dengan cara meneliti jenis kalimatnya, kata penghubungnya, jenis kalimat majemuknya, jumlah lirik, dan sebagainya. Ada satu contoh pantun yang akan kita telaah di sini. Kalau ada gelas yang pecah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kataku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Nah, telaahnya, 2 lirik pertama berisi pengantar yang kemudian masuk isi pada lirik 3 dan 4. Dilihat dari jenis kalimat yang digunakan, pantun lirik 1 dan 2 merupakan kalimat penjelas, sedangkan lirik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Berikutnya menelaah struktur dan bahasa gurindam. Ada satu contoh gurindam di sini yang akan kita telaah. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Telaahnya, struktur dalam gurindam tersebut memiliki 2 lirik yang tentu saja saling berkaitan. Lirik pertama merupakan sebab terjadinya suatu keadaan, sedangkan lirik kedua merupakan akibat suatu kejadian. Dilihat dari jenis kalimatnya, gurindam tersebut menggunakan kalimat sebab akibat. Berikutnya menelaah struktur dan bahasa syair. Ada satu contoh syair berikut ini yang akan kita telaah. Wahai anakanda, dengarlah pesan. Pakai olehmu sifat anak jantan, bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul, pantang dielakkan. Nah, telaahnya, struktur syair tersebut terdiri dari 4 lirik dengan pola rima A, yang saling berkaitan. Dilihat dari jenis kalimat syair tersebut, lirik pertama menggunakan kalimat sapaan. Kita lihat di sana ada kata wahai. Kemudian kalimat 2 dan 3 menggunakan kalimat perintah.
Pilihan kata yang digunakan yaitu makna simbolik dan ungkapan. Baik, berikutnya yang terakhir, yang keempat, menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan dapat dilakukan apabila kalian mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan. Nah, berikut penjelasan tentang menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan. Yang A, menulis pantun dengan berbagai konteks. Sebelum menulis puisi rakyat, perhatikan langkah menulis pantun berikut. Langkah membuat pantun. Pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Misalnya kalian sudah menentukan idenya tentang kalau hidup bekerja keras, kelak hidupmu menjadi sukses. Nah, berikutnya setelah menentukan ide, yang kedua menata ide menjadi dua larik dengan bunyi akhir yang tentu saja berbeda. Yang ketiga, memilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti dua larik. Yang keempat, membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Yang kelima, menata kembali kalimat atau larik dengan irama dari kosakata yang berima sama. Dan yang terakhir, menata pantun secara logis. Berikutnya yang B, berunjuk karya dengan puisi rakyat. Nah, menunjukkan karya dengan puisi rakyat dapat dengan cara bermusikalisasi dengan syair dan gurindam. Musikalisasi syair dan gurindam merupakan cara mengubah syair dan gurindam ke dalam bentuk musik, atau dengan kata lain, musikalisasi syair dan gurindam. Dan yang terakhir yang C, berbalas pantun. Berbalas pantun merupakan kegiatan membacakan pantun secara bergantian atau berpasangan. Jika salah seorang membacakan pantun, maka akan dijawab oleh yang lain. Balasan atau jawaban itu juga berupa pantun. Pantun dibacakan dengan menggunakan irama seperti halnya puisi. Nah, demikian tadi anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada bab pertama di semester 2. Dan selamat atas semua unjuk karyamu, terus berlatih, berkreasi, dan meningkatkan kepercayaan dirimu. Kamu bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.